Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa, yaitu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu setialah kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber sukacita. Yeremia pasal 31 ayat yang ke-10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk Yeremia 31 dengan perjanjian baru. Di tengah penghukuman umatnya, Allah memperlihatkan kasih setianya, bahwa Dia akan memulihkan umatnya, yaitu perjanjian rohani yang dituliskan dalam hati mereka, dan bukan lagi perjanjian hukum yang tidak mampu mereka pelihara. Tuhan menggenapi perjanjiannya ini dengan kedatangan Yesus Kristus yang menjadi keselamatan bagi umat yang mau dituntun oleh Tuhan. Dalam janji keselamatan itu, Tuhan yang akan membimbing umatnya mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang penuh sukacita. Tuhan menyediakan harapan baru, sebab Tuhan akan menjadi penjaga bagi umatnya, seperti seorang bapa dan juga gembala. Tuhan akan menghibur, memuaskan, dan menebus umatnya. Allah begitu mengasihi umatnya. Ia memilih umatnya, menuntun dari Mesir sampai memasuki tanah yang subur, yang penuh susu dan madu. Mereka mendiami tanah yang Allah limpahkan bagi umatnya untuk menikmati kehidupan yang indah. Allah berjanji untuk memberkati mereka senantiasa, asalkan mereka setia kepadanya. Allah menghendaki umatnya hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Pengalaman hidup bersama Allah itu menjadi kekuatan bagi mereka untuk menyatakan karya Allah bagi semua bangsa. Umat Tuhan ternyata tidak setia. Mereka menyembah berhala, hidup dalam kedegilan dan kesombongan. Sikap mereka yang demikian itu telah melanggar perjanjian dengan Tuhan. Pelanggaran atas janji itu membuat mereka menjadi umat buangan yang berserak dan dililiti penderitaan. Masa lalu yang begitu indah di Sion tinggal kenangan. Kini mereka hanya mampu meneteskan air mata karena penderitaan di pembuangan. Yeremia
mengingatkan bahwa semua ini terjadi akibat mereka tidak setia kepada Allah yang telah memberikan kepada mereka kehidupan indah pada masa lalu. Sekalipun umat meninggalkan Allah, namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Dia tetap memperhatikan mereka di tempat pembuangan. Allah setia kepada janjinya bahwa Ia tidak akan pernah memusnahkan umatnya. Pembuangan merupakan pendidikan bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan melihat perubahan hati umatnya, Tuhan mengutus Yeremia untuk mengumandangkan suara Tuhan, memberikan pengharapan baru. Yeremia berbicara kepada bangsa Israel dan menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke tempat di mana mereka pernah merajut hidup sukacita. Tuhan akan mengubah penderitaan menjadi sorak-sorai. Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang tersisa, yaitu mereka yang masih hidup dan setia kepadanya. Tuhan akan menyelamatkan umatnya bukan hanya dari satu tempat, tapi dari segala ujung bumi. Bukan hanya mereka yang berfisik sehat, tetapi juga yang buta dan lumpuh dan perempuan-perempuan yang mengandung. Allah menunjukkan kasih-Nya bagi semua orang yang setia kepadanya. Allah tidak memisah-misahkan umatnya. Sekalipun umat melanggar perjanjian, tetapi Allah tak pernah ingkar janji. Sekalipun umat mengingkari perjanjian yang ditetapkan, tetapi Allah senantiasa mengasihi umatnya. Dia tetap menjadi Bapa bagi bangsa Israel. Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih dan pengampunan yang tak terbatas. Melalui nats ini, kita diajak untuk meneliti iman kita kepada Tuhan. Sejauh mana kita mempercayai dan menghidupi janji setia Tuhan dalam hidup kita. Dalam penyataan kasih setia Tuhan ini, umat diajak untuk bersukacita sementara mereka berada dalam penderitaan di pembuangan. Maka muncul pertanyaan, bagaimana bersukacita di tengah penderitaan? Ketika pergumulan penderitaan kita hadapi dalam hidup ini, mampukah kita meyakinkan diri kita bahwa kasih setia Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya? Sebagaimana Paulus menuliskan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ini adalah sikap yang hendak diperlihatkan nats ini bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, bahwa kita adalah umat yang bersukacita. Apapun yang terjadi tidak akan menyurutkan kita untuk bersukacita, sebab kita percaya akan perbuatan Tuhan yang besar. Gembala baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Jadi marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa sebagai gembala yang agung, tetaplah setia kepada perintah-perintahnya, maka kita akan diberkati selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu tetap kami aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar lagi kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami, kegiatan kami. Tuhan, pimpin dan bimbinglah, sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.